baru nampak dari 5.000 ya. Ya sebelumnya, sebelum ada kolom kamera, saya akan menjelaskan dulu sejarah tentang museum ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Basir, ya di sini sebagai pemandu adik-adik sekalian. Dengarkan, nanti bapak tanya, kalau bisa menjawab oleh kolom kamera. Museum ini diresmikan pada tanggal 19 April tahun 1982 oleh Menteri Pendidikan Dr. Daud Yusuf. Namun peletakan koleksi pertama itu berupa arca Makara yang diletakkan oleh Presiden RI yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Coba lihat di sebelah kanan. Nah itu yang dikasih itu. Ya. Nah itu koleksi kita pertama, ya namanya arca Makara. Sehingga museum ini dulu dikenal dengan Museum Gedung Arca. Ya. Museum ini dulu dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan kata lain cabang atau UPT-nya kementerian. Ya. Nah pada tahun 1999 sampai tahun 2000 terjadi otonomi daerah dan museum ini diserahkan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sekarang dikelola oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dikenal dengan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Ya. Apa itu pengertian dari museum? Ya, pengertian dari museum adalah suatu lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan dan terbuka untuk umum. Ya, jadi semua boleh museum, mulai dari yang baru lahir sampai sudah nenek-nenek kakek semua, tidak ada batasan usia. Ya. Fungsinya apa? Fungsi dari museum adalah sebagai tempat menyimpan, merawat, memamerkan dan mengedukasikan koleksi-koleksi peninggalan sejarah dan moyang kita masa lalu. Ya, di samping itu museum juga berfungsi sebagai tempat rekreasi dan penelitian. Ya, kalau adik-adik nanti tamat dari SMK mau masuk kuliah, ngambil skripsi tentang koleksi boleh. Ambil S2 tesis tentang koleksi museum bisa. Ambil S3 disertasi tentang koleksi museum bisa. Jadi sudah banyak yang tamat doktor dari museum. Ada di siapa? Belakang. Terus? Ya silakan jalan. Nah itulah fungsi dari museum ya. Hingga saat ini museum kita telah memiliki koleksi kurang lebih dari 7.000 koleksi, terdiri dari berbagai jenis seperti etnografi, filologi, numismatik, arkeologi dan sebagainya. Ya, sehingga museum ini dikategorikan dengan museum umum. Nanti ada masuk ke sebelah depan itu, di situ ada ruang prasejarah. Storyline kita mulai dari ruang prasejarah dihasilkan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan prasejarah, yaitu manusia purba. Manusia purba terbagi dua, Homo erectus dan Homo sapiens. Ya. Di situ nanti bisa lihat alat-alat yang digunakan seperti kapal batu atau kapal purimas atau disebut juga dengan sumatera, ya, mata pancing, badan jalan dan sebagainya. Ya. Kemudian nanti masuk ke sebelah kanan. Tampilkan koleksi yang berhubungan dengan megalitik. Ya. Koleksi megalitik ini berhubungan dengan supranatural atau dunia mistis. Ya. Terdapat koleksi peti mati dari Nias. Ya. Peti mati ini sama bentuknya seperti biasa, tapi tidak di kepalanya, ya, kepala laksana. Ya. Kemudian ada tongkat tunggal peraduan. Karena di mata Toba, tongkat tunggal peraduan itu berfungsi pada upacara ritual memanggil hujan dan menghentikan hujan. Ya. Dulu hujan bisa diberhentikan, bisa juga didatangkan, ya. Itu dilakukan oleh menggunakan tongkat tunggal peraduan dan tidak bisa di situ, ya. Terdapat juga merjak dari Dewi dan tempat penualang dari mata Toba, fungsinya sebagai tempat penjaga kampung. Dulu waktu saya masih SD, tak pernah lihat polisi sama sekali, ya. Karena yang dijaga itu mejan atau pengeluaran vakum, batu-batu itu menjaga perkampungan. Jadi nggak ada polisi menjaga. Nah kemudian ada pustaka yang terbuat dari kulit kayu alim, ditulis dengan menggunakan aksara Batak, isinya tentang santet, ya, guna-guna, pelet, penolak balak, pengobatan, hari baik dan hari buruk. Ya. Jadi makanya tahun-tahun 70-an, ya, nanti bisa tanya kakek neneknya itu. Ya. Kalau orang mau melaksanakan hajatan atau pesta harus bertanya dulu pada dukun. Jadi yang menentukan tanggal hajatan itu dukun atau dadu dalam masyarakat Toba. Jadi kalau nggak ditanya nanti pestanya bisa berantakan. Contoh ada ngintipin beliung, ya, masa airnya nggak bisa mendidih, ya, masa nasinya nggak bisa masak.
Nah itu katanya harinya nggak baik ya. Jadi kalau mau pesta atau melakukan hajatan itu harus bertanya dulu pada dukun. Ya. Nah kemudian masuk ke ruang selanjutnya, ruang Hindu Buddha. Di situ nanti ada bisa lihat koleksi-koleksi peninggalan Hindu Buddha seperti patung Amitabha, Rasta Paramita, Dewi Laksmi dan sebagainya. Selanjutnya masuk ke ruang Islam. Ya di situ ada bisa lihat sejarah masuknya Islam ke Sumatera Utara itu dari jalur perdagangan yang ada di Barus, Tapanuli Tengah, pada sekitar abad ke-11 sampai ke-12. Ya, di situ juga nanti bisa lihat naskah-naskah kuno, ya, seperti naskah fikih, tasawuf, Tadul Muluk, ya, naskah Basi Wadowa dan sebagainya. Terdapat juga replika nisan makam Kelapa Tinggi yang ada di Barus, ya. Bahwa Barus kita tahu bahwa situs peradaban Islam terbesar, ya, di Indonesia. Barus, Tapanuli Tengah. Nah itu nanti ada makam di atas gunung, harus mendaki tangga 1.200 tangga. Ya. Nah kemudian masuk ke ruang kolonial, ditampilkan sejarah perkebunan, ya, bahwa dulu terkenal tembakau Dewi itu kualitasnya nomor 1 di dunia. Ya. Jadi Belanda membuka pekerjaan di Sumatera Utara itu bekerja sama dengan Puncak Dewi, ya, mengambil pekerja atau buruh dari masyarakat setempat seperti Melayu, Batak Toba, Karo, dan yang mau. Ya. Kemudian Belanda mengambil inisiatif mendatangkan pekerja Cina dari Penang, Malaysia, kurang lagi datangkan dari India, kurang lagi datangkan dari Jawa. Makanya Anda bisa lihat di Sumatera Utara itu banyak Cina, India, Jawa. Nah itu dibawa oleh orang Belanda untuk mengerjakan jadi buruh di perkebunan dulu, ya, pada masa kolonial. Nah kemudian berlanjut ke lantai 2 ditampilkan koleksi-koleksi daur hidup mulai dari kelahiran sampai kematian, ya. Kemudian di situ ada peralatan sendiri, kemudian koleksi pertanian, perikanan, perdagangan, ya, kemudian peternakan dan sebagainya. Terdapat juga koleksi miniatur rumah adat dari berbagai etnis yang ada di Sumatera Utara. Ada yang tahu Sumatera Utara berapa etnis? Ada yang tahu? Nggak ada ya. Jadi Sumatera Utara itu etnis aslinya ada 8, ya, 8, ya, 8, ya, 5 Batak, Toba, Karo, Angkola Mandailing, Papadaili, Simalungun, ditambah Nias, Melayu, Posisi Murga. Jadi ada 8. Selebihnya etnis pendatang seperti yang saya ceritakan itu dari masa kolonial, ya. Selebihnya pendatang. Nah kemudian nanti terus ke lantai 2 bagian timur ditampilkan koleksi berbagai tenun, ya. Tenun di Sumatera Utara itu namanya masih berbeda-beda sesuai dengan etnisnya masing-masing. Kalau di Batak Toba namanya ulos, di Karo namanya uwis, di Simalungun hiu, Papaderi oles, dan di Melayu namanya songket, ya. Jadi secara umum kan bilang orang Batak semuanya pakai ulos, ya. Ternyata enggak. Jadi nggak ada di Karo pakai ulos, nggak ada di Simalungun pakai ulos. Yang ulos itu hanya Batak Toba. Selebihnya punya nama masing-masing, ya. Nah kemudian nanti terdapat juga koleksi-koleksi alat musik dari berbagai etnis atau suku yang ada di Sumatera Utara, ya, seperti sigu dari Nias, gondang Sabi dan Angkola Mandailing, kecapi dari Melayu, gong dari Karo dan sebagainya. Ya terdapat juga koleksi kesenian seperti Sigali-gali. Sudah pernah di Sigali-gali? Sudah pernah di Sigali-gali? Sudah pernah jalan-jalan ke Samosir? Iya. Nanti kalau ada yang mau jalan ke Samosir di Tomok, di situ ada Sigali-gali yang bisa nari-nari, ya. Kalau di sini ada Sigali-gali tapi nggak bisa nari, ya. Karena ada yang minta, misalnya di itu bisa dipertunjukkan, ya. Kemudian ruang selanjutnya terdapat koleksi permainan tradisional yang ada di Sumatera Utara. Saya tahu kayaknya Aceh hampir sama juga, ya, seperti congklak, congklak, ya, ya, congklak, ketapel, kemudian belatak kerau. Nah itulah permainan tradisional anak-anak Jawa dulu, ya. Kemudian turun ke bawah ditampilkan koran-koran atau surat kabar Tempur dulu, seperti ada koran Tapanuli, koran Karo, koran Simalungun, koran Nias dan sebagainya, ya. Nah ternyata dulu itu Sumatera Utara itu satu provinsi dengan Aceh, ya. Itu namanya dulu dikenal dengan Sumbagu, Sumatera Bagian Utara. Pada saat otonomi daerah dibagi, jadi Aceh sendiri, Sumatera Utara sendiri. Dan kemudian terdapat juga koleksi pejuang kita melawan penjajah seperti bambu runcing, tombak, ya, parak, pisau,
bom molotov. Kamu molotov? Ya, bom molotov itu bom botol itu ya. Nah, kemudian bom Persipelando, tahu? Pernah dengar Persipelando? Bom Persipelando itu kalau BP itu nanti dilubangi atasnya, isinya dibuang, ya dibersihkan, kaca, merica, cabai digiling halus masuk ke dalam, baru dilempar ke mata musuh. Memang musuhnya nggak mati, tapi waktu musuhnya gini-gini senjatanya dirampas. Jadi itulah senjata tradisional betul kita melawan penjajah. Ya. Dan kemudian nanti di situ juga terdapat foto-foto pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Utara. Nanti ada juga bisa berkenalan dengan pahlawan nasional yang ada di Sumatera Utara seperti Sisi Malaraja, Jamil Ginting, Kilas Balung, Dewi Simatupang dan sebagainya. Ya. Oke, itu untuk yang bisa saya jelaskan storyline Muslim Republik Sumatera Utara dari masa prasejarah, Neolitik, Hindu Buddha, Islam, kolonial, sejarah perjuangan. Nanti yang terakhir ada foto-foto gubernur Sumatera Utara mulai dari pertama sampai sekarang melalui digital tampilannya. Oke, ada pertanyaan? Pas? Pas? Udah makan? Udah makan? Pantas pas ya. Kalau sudah makan pasti ada bertanya. Kalau mau makan, kalau biasanya lapar itu ya kelas itu ya. Oke, saya mau bertanya dulu. Tadi sudah saya jelaskan apa itu pengertian dari museum. Ada bisa jawab? Pengertian museum. Ya kalau lapar ditahan dulu ya, nggak lama lagi. Pengertian museum. Ada yang bisa jawab? Nah, berarti itu tadi dunia hayalan lapar itu ya. Tadi kan sudah saya jelaskan. Ada yang bisa jawab pengertian museum? Pertanyaannya cuma 3. Ayo makin lama dijawab, makin lama laparnya. Pengertian museum, ada yang bisa jawab? Pas? Pas? Belum semua pas? Ya, pertanyaan kedua. Pengertian dari museum adalah suatu lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan dan terbuka untuk umum. Ya. Pertanyaan kedua, di mana alamat Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara? Jalan apa? Jalan apa? Di mana? Ada yang tahu? Hah? Pas? Ya. Harusnya tadi bertanya sama gurunya. Ya. Museum ini beralamat di Jalan Ekonomi nomor 51 Medan. Ya. Pertanyaan ketiga kan? Pas. Pertanyaan ketiga, ya. Koleksi pertama dari museum ini disebut bisa? Ada bisa? Koleksi pertama museum ini namanya apa? Makan batu. Iya, maka ada tangan dulu semua. Nah, semua tepuk tangan. Apa kalian apa nih? Tepuk tangan dulu sekali lagi. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Apa fungsi museum? Fungsi museum. Pas? Pas? Oke, kalau pas fungsinya tadi untuk mengumpulkan merawat yang menggambarkan dan mengedukasikan. Oke, sebelum ruang pameran ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama, dilarang makan dan minum di ruang pameran ya. Nanti kalau makanannya jatuh, walaupun dia secuil, mengundang rayap, semut dan bisa merusak fitur-fitur ya. Yang kedua, dilarang pegang kaca fiturnya. Kota itu namanya kaca fitri ya, bukan kaca fitri. Ya, ada namanya fitri? Ada, bukan kaca fitri, tapi fitri nggak boleh disentuh ya, nanti tangannya lengket. Ya, nggak boleh disentuh, nanti tangannya lengket. Ya, bekas tangannya lengket. Ya. Nah kemudian dilarang lari-lari, berteriak-teriak di ruang pameran. Ini pernah kejadian. Ya, ada SMA juga, SMA lari-lari, teriak-teriak, lari-lari dia teriak-teriak, pulang capek. Ya, udah teriak-teriak, lari-lari, terus dari situ capek dia.
Jadi nggak boleh ya. Apalagi kalian belum makan kan? Iya, ditambah lari-lari teriak-teriak makin lapar, jadi nggak boleh. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat datang di Museum Provinsi Sumatera Utara. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Tepuk tangan untuk kita semua. Pegang ayam dah.
Sumatera peninggalan dari Hindu-Buddha. Jadi bagaimana menurut adik-adik tentang museum ini? Bagus karena sejarahnya lengkap sih, karena dari yang alat musik, dari manunya juga bagus. Jadi kesan dan pesan yang dapat adik berikan museum ini apa? Kesan dan kesannya, kok misalnya dibilang museum ini bagus banget pun, karena lengkap ya, dari sejarah yang dari alat musiknya, dari prasejarah Hindu-Budanya bagus, ya dari budayanya bagus. Nah, Adek, saya mau tanya nih, tujuannya kalian ke museum ini apa? Ini tentang sejarah yang ada di Sumatera Utara. Menurut kalian museum negeri ini gimana? Bagus, menarik, banyak yang bisa dipelajari di sini. Nah, kesan-kesan dari kalian mungkin ada di tentang museum negeri Sumatera Utara ini. Kesannya gitu. Ada yang perlu diperbaiki. Nggak ada, udah bagus. Oh, udah bagus. Kesannya gimana? Bagus gitu. Menarik. Oh. Masa terus berpacu, takkan lelah. Jejak-jejak sejarah teruslah melangkah. Peristiwa adalah anugerah membawa berkah yang berlimpah. Museumku, di sana temukan makna masa lalu yang tak lapuk oleh waktu. Menuju peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museumku di hatiku, aku berguru kepadamu. Menuju peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museum di hatiku. Saya mau menanyakan beberapa hal, Bu. Tujuannya datang ke museum ini untuk apa? Tujuan kami ingin belajar tentang sejarah, karena kan kami saat ini sedang belajar tentang sejarah, prasejarah, masa sejarah sampai masuknya proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha. Jadi bagaimana menurut Ibu pendapatnya tentang museum Sumatera Utara? Alhamdulillah kalau untuk di Museum Negeri Medan ini sumbernya sangat-sangat lengkap, mulai dari prasejarah sampai masa sejarah, proses masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha sampai proses masuk dan berkembangnya agama Islam itu juga ada di sini. Jadi pesan dan kesan yang dapat Ibu berikan untuk Sumatera ini, Museum Sumatera Utara ini? Pesan saya semoga terus tetap dilestarikan dan semoga barang-barang atau peninggalan-peninggalan itu tetap awet dan bagus gitu. Masa terus berpacu, takkan lelah. Jejak-jejak sejarah teruslah melangkah. Peristiwa adalah anugerah membawa berkah yang berlimpah. Museumku, di sana temukan makna masa lalu yang tak lapuk oleh waktu. Menuju peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museumku di hatiku, aku berguru